Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Kalau kemarin teman-teman sekalian sudah kita membahas mengenai kesesatan ya yang dimuat dalam buku PPKN kelas 7 yang kita sudah bahas kemarin teman-teman, di mana di situ dituliskan secara salah mengenai iman Kristen Protestan dan juga iman Katolik yang mengatakan bahwa Allah mereka adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Dan kita sudah bantah dan kita sudah memberikan pelurusan, juga komentar keras daripada PGI, dan tentu saja dari keuskupan juga ya sudah menyurati ya Kementerian Kemendikbud Ristek teman-teman sekalian supaya direvisi buku ini, ditarik segera. Dan puji Tuhan itu direspon baik oleh Bapak Kemendikbud Ristek dan juga sekaligus menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kecolongan, kekeliruan yang dibuat oleh penulis buku ya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita membacakan apa yang menjadi beritanya supaya kita paham bersama, dan agar juga orang-orang Kristen di Indonesia tetap tenang, tetap menjaga kerukunan, dan kita tetap sabar untuk menantikan tindakan daripada Bapak Kemendikbud yang akan segera menarik buku tersebut dan juga merevisi apa yang salah. Oleh karenanya kita membacakan beritanya teman-teman sekalian. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dalam kurung PGI. Teman-teman, kita akan bacakan ini ya. Ini sangat penting. Temui MPH PGI Kemendikbud Ristek RI sampaikan permohonan maaf terkait buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi puji Tuhan teman-teman sekalian, sudah ada respon dari Bapak Kemendikbud ya untuk menanggapi surat daripada Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia teman-teman sekalian, dan inilah foto mereka ketika pertemuan tersebut. Jakarta, PGI or.id merespon surat MPH PGI terkait buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, terutama umat Kristen Protestan dan Katolik. Tim Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dalam kurung BSKAP Kemendikbud Ristek RI menemui MPH PGI di Geraha Oikumene pada Kamis 28 Juli 2022 ya. Jadi ini baru-baru didatangi teman-teman sekalian. Pada kesempatan itu Ketua BSKAP Anidito Aditomo menyampaikan permintaan maaf atas terbitnya buku tersebut. Kami sadar telah terjadi kekeliruan yang sangat mendasar dan atas nama Kemendikbud Ristek Republik Indonesia yang memohon maaf. Saya memohon maaf. Kami juga telah memerintahkan ditariknya buku yang telah beredar di sejumlah sekolah serta dilakukannya revisi segera atas pokok yang bermasalah berdasarkan masukan dari PGI dan KWI katanya. Agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi, Anandito mengharapkan adanya kerjasama strategis ke depan terkait dalam penyusunan buku kurikulum terkait keberagamaan. Kami melihat perlu dicari solusi atas kejadian ini karena telah menjadi bola liar. Sebab itu kami ingin melibatkan PGI secara strategis ke depan untuk bersama menyusun buku terkait keberagamaan. Ada semacam pokja begitu ujarnya. Dia pun sepakat dan berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerbitan buku berikutnya, serta akan memperhatikan narasi dan framing yang sensitif terhadap isu keberagaman. Permohonan maaf juga disampaikan Jaim Ukrowi, salah satu penulis buku tersebut. Dia mengaku mengembangkan buku tersebut dengan segala keterbatasan. Buku itu sempat dievaluasi bagian kurikulum. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan siap menerima koreksi. Ini menjadi satu pembelajaran bagi kami, ujar Jaim. Sekum PGI Pendeta Jack Cliffin F. Manuputi mengapresiasi respon cepat yang ditunjukkan oleh Kemendikbud Ristek RI. Menurutnya, kekeliruan yang muncul dalam buku tersebut sangat
prinsipal karena terkait dengan inti iman Kristen, karena mendapat respon keras tidak hanya dari kalangan gereja tetapi juga lembaga pendidikan Kristen. Dikhawatirkan pula polemik terbitnya buku ini akan berkembang menjadi bola liar yang bisa saja digunakan oleh siapapun untuk kepentingan politisasi identitas. Sebab itu kami langsung mengirim surat ke Kemendikbudristek untuk mengoreksi kesalahan ini dan sesegera mungkin direvisi jelasnya. Sekum PGI selanjutnya meminta supaya aspek-aspek yang terkait dengan dogma agama sebaiknya tak perlu dimasukkan dalam buku ini karena ada keragaman denominasi Kristen Protestan yang cukup luas. Cukup digambarkan saja aspek historis, karakter umum, dan prinsip etisnya, tegas Sekum PGI. Terkait kerjasama ke depan, Sekum PGI melihat hal ini sangat perlu dilakukan dengan lembaga keagamaan yang punya otoritas. Dengan demikian ada monitor dan komunikasi langsung terkait isu-isu agama yang mau disajikan dalam buku ajar. Ini wilayah yang sangat sensitif dalam dinamika kemajemukan kita. Karena itu komunikasi intensif dan kerjasama sangat dibutuhkan, tandas Pendeta Jeki. Sementara itu, berbagai masukan juga disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif Bidang KKC PGI Pendeta Jimmy Sormi dan Humas PGI Jerry Sumampau. Usul saya mungkin perlu ada buku babon seperti buku moderasi beragama yang bisa jadi pegangan bersama terutama dalam rangka menyusun kurikulum terkait kebebasan beragama dari kemajemukan, kata Pendeta Jimmy Sormin. Pendeta Jimmy selanjutnya menyoal juga aspek-aspek lainnya dari buku itu yang bisa secara keliru menggiring siswa pada persepsi tertentu, misalnya terkait dengan kontribusi berbagai komunitas agama dan penghayat kepercayaan pada proses awal pembentukan negara Indonesia. Demikian pula representasi kelompok lainnya, termasuk kelompok penghayat kepercayaan, patut mendapat porsi pemberitaan yang seimbang dalam penjelasan mengenai kekayaan keragaman di Indonesia. Jerry Sumampau mengiyakan apa yang disampaikan oleh Pendeta Jimmy. Menurutnya, ada banyak aspek dari buku ini yang bisa memancing polemik, tidak hanya terkait soal kekristenan. Sebab itu dia meminta agar buku ini ditarik dari peredaran. Buku ini bermasalah, banyak substansi yang bermasalah. Contoh soal piagam Jakarta yang seolah-olah itu pemberian umat Islam. Seperti yang diusulkan PGI, sebaiknya menghindari pembahasan soal agama, tetapi lebih kepada soal etik dan moral, tegasnya. Ketum BSKAP Anindito Aditomo dalam tanggapannya menyepakati berbagai masukan yang disampaikan, terutama pembentukan tim bersama yang melibatkan perwakilan dari PGI. Kami telah menyurat kepada PGI menyangkut hal ini. Kami berharap PGI segera merekomendasikan wakilnya untuk terlibat dalam tim bersama Kemendikbud, jelas Anindito. Terkait usulan revisi buku itu secara keseluruhan, Anindito keberatan karena hal itu sulit dilakukan dalam waktu cepat, sementara buku ini sudah harus digunakan. Kami akan merevisi pokok yang bermasalah ini segera, sementara revisi buku secara menyeluruh akan dilakukan kemudian, sehingga tidak terjadi kekosongan dalam kurikulum yang sedang berjalan, kata Anindito. Mengakhiri percakapan ini, Sekum PGI sekali lagi menyampaikan apresiasi atas tanggapan cepat Kemendikbudristek untuk menyelesaikan polemik ini, serta kehadiran langsung ke Geraha Oikumene untuk menyampaikan permohonan maaf, serta menawarkan kerjasama yang lebih struktur dan strategis ke depannya. Pewarta Markus Sarage. Oke teman-teman sekalian, ini kita sudah melihat dan kita sudah membacakannya secara bersama-sama.